Presiden Volodymyr Zelensky mengaku syok setelah Israel tidak menolong Ukraina dalam perang melawan invasi Rusia. Dia mengklaim negara Yahudi itu telah berada di bawah pengaruh Moskow. Dirinya syok dan dia tidak mengerti mengapa Israel tidak memberi negaranya apa-apa, tidak ada sedikit pun. Zelensky mengaku mengerti bahwa Israel harus mempertahankan tanah mereka, tetapi dia telah menerima informasi bahwa Israel mengekspor persenjataannya ke negara lain. Pernyataan Zelensky itu kemungkinan merujuk pada penjualan sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel ke Sirpus yang dilaporkan bulan lalu, tetapi tidak dikonfirmasi oleh pemerintah Israel. Tahun lalu, ekspor pertahanan Israel mencapai rekor 11,3 miliar dolar dengan 41% pelanggarannya berlokasi di Eropa. Sementara Israel mengecam invasi Rusia di Ukraina dan mematuhi sanksi AS terhadap Moskow, Israel tidak menjatuhkan sanksinya sendiri terhadap Rusia dan menahan diri dan menyumbangkan senjata di Kiev. Sebaliknya, negara Yahudi itu hanya mengirimkan peralatan pelindung seperti pelindung tubuh dan helm serta bantuan kemanusiaan. Ini tidak menyenangkan Zelensky yang menyatakan pada bulan April bahwa dia ingin Ukraina menjadi Israel besar, di mana warganya dipersenjatai dan siap untuk dinas militer setiap saat. Dia menjelaskan sudah ada diskusi dengan para pemimpin Israel dan ini tidak membantu Ukraina. Dan pun memulai beratnya mengapa tidak memberi Ukraina pertahanan anti pesawat. Menurutnya, seseorang dapat melihat pengaruh Rusia di Israel. Sejauh ini tidak ada bukti bahwa Moskow telah bekerja untuk mempengaruhi kebijakan Israel dalam mempersenjatai Ukraina. Namun mempertahankan kontak diplomatik dengan Rusia adalah kepentingan Israel mengingat Moskow memiliki kehadiran militer di Suriah dan jet tempur Israel sering melakukan serangan udara lintas batas di sana. Selain itu, Rusia dan Israel berbagi kastan budaya yang erat, mengingat sekitar 15% populasi Israel adalah keturunan Rusia dan Rusia adalah rumah bagi populasi Yahudi terbesar ke-7 di dunia. Namun Israel dan Rusia telah berselisih mengenai keputusan Moskow untuk menutup cabang badan Yahudi awal musim panas ini. Menurut Time of Israel melakukan intervensi untuk mencegah AS memasok baterai rudal Iron Dome di Ukraina sebelum dimulainya operasi militer Rusia pada Februari. Dalam pidato pada Minggu 18 September, Zelensky mengatakan mungkin bagi sebagian dari semua orang berpikir setelah serangkaian kemenangan Ukraina sekarang memiliki semacam jeda. Tapi tidak ada jeda, ada persiapan untuk seri selanjutnya. Ukraina harus dibebaskan semua. Dimuat oleh Reuters, dorongan untuk terus melancarkan serangan juga didukung oleh seruan Sekutu Barat, yakni AS, dan memperingatkan Zelensky untuk tetap waspada karena Kremlin tak segan bertindak agresif jika melihat sedikit saja kelemahan yang Kiev tunjukkan. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan pasukan Rusia mungkin telah memperluas serangan terhadap infrastruktur dan siap menyusul kemunduran medan perang dan kemungkinan akan memperluas target mereka lebih jauh. Milley menambahkan, ketika menghadapi kemunduran di garis depan, Rusia kemungkinan telah memperluas lokasi yang siap untuk diserang dalam upaya langsung merusak moral rakyat dan pemerintah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan pesan keras kepada Rusia. Hal ini dilontarkan kepada pasukan Kiev mulai mengklaim kemenangan atas beberapa wilayah yang diduduki oleh Moskow. Zelensky melontarkan caci maki terhadap Rusia ketika pasukan Ukraina semakin gerang menggempur baik negeri beruang merah di kawasan timur. Dalam sebuah unggahan Telegram yang ditujukan ke Rusia, Zelensky mengajukan pertanyaan retorisi sekaligus peringatan. Zelensky mengatakan, Anda benar-benar tak mengerti apa-apa, tak mengerti siapa kami, apa yang kami lakukan dan apa yang kami bicarakan. Dalam pernyataannya, Zelensky mengatakan Rusia tak bisa menakut-nakuti dan menghancurkan Ukraina, bahkan membuat suatu persetujuan. Ia bahkan menyebut bagi warga Ukraina lebih baik lapar dan terkena krisis energi dibandingkan dijajah oleh Rusia. Menurutnya, dingin, kelaparan, kegelapan, dan kehausan tidak menakutkan dan mematikan bagi Ukraina seperti persahabatan dan persaudaraan Rusia. Tetapi sejarah akan menempatkan segalanya pada tempatnya dan kami akan bersama dengan gas, cahaya, air, dan makanan tanpa Rusia. Zelensky menambahkan, bahkan melalui kegelapan yang tak berhembus, Ukraina dan dunia beradab dengan jelas melihat aksi teroris ini. Serangan rudal yang disengaja dan sinis terhadap infrastruktur sipil yang kritis tidak akan ada fasilitas militer. Pernyataan Zelensky ini muncul ketika tatkala pasukan Ukraina mengklaim telah merebut kembali sekitar 6.000 km persegi wilayahnya dari Rusia dalam serangan balasan bulan ini. Beberapa wilayah penting yang dibebaskan adalah serangan Kharkiv di timur laut dan juga Kherson di selatan. Pasukan Rusia sendiri menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan penarikan pasukan dari Izium dan Kharkiv. Moskow mengatakan langkah ini diambil untuk mengeroping dan bukan karena kekalahan. Pada Minggu, pasukan Rusia kemudian membalas kekalahan itu dengan meluncurkan rudal di infrastruktur sipil. Imbas serangan ini, pemadaman listrik terjadi di beberapa wilayah di timur Ukraina. Namun Ukraina masih berdiri tegak
kekalahan pasukan Moskow di Kharkiv membuat Kementerian Pertahanan Rusia mengumpulkan kembali pasukan Balaklia dan Izium di Donetsk. Kekalahan ini pun memicu kritik dari loyalitas Kremlin. Salah satunya muncul dari sekutu dekat Putin, yakni pimpinan Chechnya Ramzan Kadyrov. Sementara itu, jubir Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa Rusia akan tetap melanjutkan serangan di Ukraina, di mana operasi militer khusus berlanjut dan akan berlanjut sampai tujuan tercapai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertekad tak akan menghentikan pertempuran hingga semua wilayah Ukraina diduduki Rusia dapat dibebaskan kembali, bahkan setelah kemenangan Kiev terhadap pasukan Kremlin sepanjang bulan ini. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov buka surat terkait rencana Moskow selanjutnya dalam serangannya ke Ukraina. Hal ini disampaikannya sesaat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer. Dalam sebuah wawancara bersama Newsweek, Lavrov melaporkan perkembangan dan rencana Rusia ke depan di Ukraina. Ia mengatakan bahwa saat ini seluruh bagian Republik Rakyat Luhansk, sebagian Republik Rakyat Donetsk, wilayah Kherson dan Zaporozhia telah dikuasai pasukan Moskow. Lavrov menyebut Rusia sedang memperbaiki kehidupan warga di wilayah itu. Kehidupan damai mulai terbentuk di wilayah ini. Terlepas dari penembakan dan sabotase, pekerjaan perbaikan dan restorasi sedang berlangsung di fasilitas infrastruktur sipil dan di sektor perumahan. Rumah baru, sekolah, rumah sakit, lembaga budaya sedang dibangun. Lavrov juga kembali menegaskan tujuan Rusia dalam serangannya ke Ukraina. Ia kembali menyalahkan Barat yang disambutnya telah memulasi konfrontasi. Tujuannya adalah serangan militer ke Ukraina. Jelas perlindungan penduduk Donbas, penghapusan ancaman terhadap keamanan Rusia, demilitarisasi dan deunifikasi Ukraina. Menurutnya semuanya tetap relevan dan akan tercapai tidak terpeduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebelumnya Rusia sendiri telah dilaporkan mengalami kekalahan di beberapa ini Izium dari sektaran Kharkiv. Moskow juga menarik kembali pasukannya dengan alasan regrouping. Sementara itu, Putin memerintahkan agar dilakukannya mobilisasi militer Rusia secara parsial pada Rabu kemarin. Ini akan menampakkan rakyat dan ekonomi negara itu pada masa perang, di tengah masih berlanjutnya serangan Moskow ke Ukraina berlanjut. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu menyebut bahwa salah satu bagian penting yang akan dilaksanakan dengan perintah itu adalah memanggil 300.000 tentara cadangan untuk bertugas dalam konflik dengan Ukraina.